Jadi yang ketiga ini membayangkan nafsu. Nafsu ingin kaya, nafsu ingin terkenal, nafsu serakah, nafsu, banyak nafsu. Nafsu balas dendam. Ya. Jangan saudara kira pundung itu bukan nafsu. Sama. Pundung sama marah, sama nafsu. Nafsu. Ya, merajuk sama hawa nafsu. And the lust of other things. Hawa nafsu ingin menguasai yang lain. Coba kita lihat apa yang diterangkan oleh firman Allah mengenai hawa nafsu ini. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, itu nafsu. Keinginan mata, itu nafsu. Serta keangkuhan hidup, itu nafsu. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saya ingat khotbah saya pertama pada tanggal 7 Februari tahun 68. Itu khotbah pertama saya di sekolah Alkitab. Dari Efesus pasal 5 ayat ke 16 apa 18. Coba lihat yang ayat ke 18. Efesus 5 ayat 18. Nah ini khotbah saya. Saya tidak bisa terangkan. Saya cuma baca. Hanya 5 menit khotbah saya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan, mari kita bandingkan sekarang dengan gereja palsu. Wahyu 17. Wahyu 17 ayat 1. Ini gereja palsu. Digambarkan dalam Wahyu 17. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. 2. Dengan dia, raja-raja di bumi telah berbuat cabul. Dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur. Anggur yang membawa hawa nafsu tadi. Percabulannya. 3. Dalam roh aku dibawa ke padang gurun dan aku melihat seorang perempuan. Gereja ini. Palsu. Duduk di atas ekor binatang yang merah ungu. Yang penuh tertulis dengan naba hujat. Berarti bukan gereja. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Melambangkan pemerintahan. Ini gereja palsu. Mempunyai anggur. Yang akan membuat, dalam tanda kutip, orang-orang yang berhubungan dengan dia penuh nafsu. Penuh nafsu. Nafsu kekayaan, nafsu ingin terkenal, nafsu tubuh, nafsu jiwa, nafsu roh, nafsu.
Dalam Lukas 8 ayat 14, nafsu itu disalin agak indah oleh Injil Lukas. Sama-sama, yang jatuh dalam semak duri ialah orang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Kalau sudah nikmat hidup, nggak usah kerja lagi. Ucang ange-ange mulung muncang saparang. Digogok wajing gede, ari gog tegok cungungung. Bari makan kue onde. Bari makan yang digigit, yang digigit gula, pakai gula merah itu apa? Klepon. Siapa yang bilang borak? Klepon. Pakai minum kopi. Ucang ange-ange ngeuna. Duit pinuh di bank. Tanah luas, pabrik loba. Di pabrik uyah, tapi ke pabrik gula kabeh. Pakai ratusan ribu atau gajian ge sebera M sekali nggak gaji. Sekali untung ge T. Benghara tuh. Ada satu pengusaha di Jakarta, dia punya bank, banknya besar sekali. Dulu saya hormat sekali sama dia, karena dia pengusaha Kristen, bank Kristen. Dia buka sekolah Kristen, dia buka universitas Kristen, dia buka fakultas Kristen. Yang saya kaget hari ini dia buka kasino. Saya bilang, kok Kristen begini ya? Dia buka kasino. Lihat, uang merubah karakter. Uang merubah karakter. Ada dua macam gereja. Gereja orang kaya, yang tiap hari pakai pakaian ungu. Yang satu gereja Lazarus. Miskin. Lazarus itu minta roti. Orang kaya itu makannya wah, belum habis sudah ditaruh. Makan kayak Kim Jong Un. Makan. Kim Jong Un kalau makan mesti kejunya diimpor dari Prancis. Mesti itu telur diimpor dari Prancis. Rakyat ada yang nggak makan berhari-hari. Dia makan mesti mewah. Kim Jong Un tuh. Pamannya salah sedikit, dikasih sama anjing yang lapar. Paman sendiri. Kalau orang nggak ada Kristus begitu. Tapi ini ada Yesus kok. Dia buka sekolah Kristen, kenapa jadi buka kasino? Uang merubah orang. Nikmat hidup. Daud, Sun Cu menang dari 100 peperangan. Daud nggak pernah kalah dalam perang dimanapun juga. Nggak pernah kalah. Maka disebut Daud itu jago perang, benar jago perang. Nggak pernah kalah. Lawan Goliat menang. Semua dia kalahkan. Makanya dia tidak boleh bangun bait Allah. Tapi satu kali dia, nggak usah perang dah. Di istana udah biar ada jenderal Yoab, kamu perang ke sana jenderal ini. Ngahariring we dia di istana di kastil. Nang ning ke jam 3 jam 4 sore jalan di kastil. Nggak ada kerjaan, lihat ke bawah. Saha eta anu mandi. Jauh anu mandi. Dikeker, pakai kekeran. Gelis pisan itu teh. Baru ketahuan dia itu istri Uria. Uria itu salah satu jenderalnya Daud.
panggil. Raja yang panggil. Batsebanya juga sama, centil. Panggil sama raja, hubungan gelap. Hati-hati saudara. Jangan saudara anggap kalau sudah kawin aman. Siapa tahu istri saudara sedang dipanggil oleh Raja Dangdut. Raja Daud. Hati-hati. Hati-hati. Satu kali habis hubungan, dia lapor, Baginda saya hamil. Kaget dia. Hamil? Sebab upah dosa adalah maut. Kalau sudah mengandung jadi dosa. Akal manusia mulai. Panggil Salakina, Uria, suruh pulang. Uria, kata Daud, ya pulang. Sama istrimu tidur. Sama istrimu tidur. Uria itu jenderal, benar-benar jenderal. Dia bilang, masa saya tidur sama istri saya? Anak buah saya lagi bertarung, tumpah darah di depan, di garis depan, di front, lagi perang. Saya enak-enak sama istri saya, dia nggak mau masuk. Dia tidur di depan rumahnya, dia tidur. Di emperan, dia tidur. Daud bilang, kenapa? Dia nggak mau masuk, nggak tahu. Panggil. Kenapa dia kamu nggak mau masuk? Aku sudah kasih izin. Boleh kamu masuk. Hangatkan tubuhmu sama istrimu. Tidak Baginda. Saya nggak tega. Saya punya anak buah. Masa perang. Berdarah-darah. Ada yang taruh nyawa. Masa saya senang-senang sama istri saya. Pakai akal. Panggil Yoab. Taruh si ini nih. Uria. Paling depan. Ya mati. Tentara jenderal kan nggak boleh paling depan, mestinya di belakang. Ini paling depan. Ya kenapa? Mati. Tenang. Mati. Uria mati. Tuhan tahu. Saudara jangan bilang Tuhan nggak tahu. Tuhan mah tahu. Ilmu bohong, ilmu selingkuh, Tuhan mah tahu. Aduh, Tuhan mah cetau. Walaupun kita main kuntau, dia cetau. Ya, ada yang katanya jago kuntau harus pakai begini. Kalau ada orang notok pakai mata, pakai ini notok, mata. Jago kuntau bilang begini tahannya, cet, supaya nggak kena. Dia nggak tahu waktu begini yang satu tuh ditutup satu jarinya, nyolok juga kena. Jadi Tuhan mah banyak jalannya. Haleluya. Di dalam bahasa Jawa dan bahasa Sunda itu ada kirata. Dikira-kira tapi nyata. Jawa, jago wayang. Batak, banyak taktik. Ambon, anak Maluku, Belaga, orang Nederland, Ambon. Manado, menang nampang doang. Catur, luncat nah diatur. Calana, dipancal salilana. Cangkir, panjangcang pikir. Catur, luncatna diatur. Doktor, ngodok do kotor. Supir, asup di pipir. Itu kirata. Kalau Tuhan nggak pakai kirata, dia tepat, dia tahu. Bukan dikira-kira, dia tahu. Aku tahu apa yang kamu lakukan. Aku tahu perbuatanmu. Aku tahu rencanamu. Aku tahu kejahatanmu. Aku tahu kebaikanmu.